Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audriana Rifanovi, absen 8 dari kelas 10A. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang berdiri pada tahun 1293 hingga tahun 1527. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar di Nusantara yang mencapai masa kejayaan pada abad ke-13 hingga 14 Masehi. Ibu kota kerajaannya diinterpretasikan terletak di Trowulan, Jawa Timur, berdasarkan pertimbangan sebaran temuan arkeologis. Latar belakang. Berdirinya Kerajaan Majapahit adalah keinginan Raden Wijaya untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jayakatwang. Raden Wijaya merupakan turunan langsung dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Ayah Raden Wijaya bernama Dyah Rembutal, Cicit Mahisa Pongteleng, yang tidak lain adalah anak Ken Arok dan Ken Dedes. Dari genealoginya, Raden Wijaya juga masih keponakannya Kertanegara, Raja terakhir Singasari. Pada pertengahan tahun 1292, Kerajaan Singasari diserang oleh Jayakatwang, Raja bawahan Kediri. Saat itu, Raden Wijaya ditunjuk oleh Raja Kertanegara untuk memimpin pasukan Singasari melawan pasukan Jayakatwang yang datang dari arah utara. Akibat serangan Jayakatwang, Raja Kertanegara gugur dan Kerajaan Singasari pun runtuh. Berakhirnya riwayat Kerajaan Singasari memaksa Raden Wijaya melarikan diri. Kendati demikian, ia bertekad untuk kembali dan menghidupkan kerajaan leluhurnya. Kisah Raden Wijaya melarikan diri dari kejaran pasukan Jayakatwang terdapat dalam Prasasti Kudadu yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 1294. Prasasti Kudadu berisi pemberian anugerah kepada pejabat desa Kudadu yang telah melindungi Raden Wijaya semasa sebelum menjadi raja, tepatnya ketika kerajaan Singasari runtuh akibat serangan Jayakatwang. Selama dalam pelarian, Raden Wijaya dilindungi oleh pasukannya yang tersisa dan dibantu oleh beberapa orang kepercayaannya, menyusun strategi untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan Jayakatwang. Dengan bantuan dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya mendapatkan kepercayaan dari Jayakatwang. Setelah berpura-pura menyerahkan diri, ketika kepercayaan didapat, Raden Wijaya meminta daerah hutan Tari untuk dibuka menjadi desa. Dalihnya, desa tersebut akan dijadikan pertahanan terdepan dalam menghadapi serangan musuh yang datang dari Sungai Brantas. Setelah permintaannya dikabulkan, Raden Wijaya membuka daerah Tari menjadi desa dengan nama Majapahit. Pada awal 1293, datang tentara Kubilai Khan dari Mongol, yang sebenarnya dikirim ke Jawa Timur untuk menyerang Raja Kertanegara, karena telah menganiaya seorang utusan dari Mongol. Raden Wijaya menipu mereka dengan mengatakan bahwa Jayakatwang adalah pengganti Raja Kertanegara. Raden Wijaya juga mengaku bersedia tunduk di bawah kekuasaan Kaisar dan mau menggabungkan diri dengan pasukannya untuk menggempur Jayakatwang. Penyerahan Raden Wijaya pun diterima dengan senang hati oleh panglima pasukan Mongol. Pada sekitar Maret 1293, pasukan Mongol diadu dengan pasukan Jayakatwang. Dalam hitungan hari, pasukan Mongol berhasil membuat Jayakatwang menyerahkan diri. Saat itu, Raden Wijaya telah kembali ke Majapahit dan mengaku akan mempersiapkan upeti untuk Kaisar. Dengan tipu muslihat, Raden Wijaya balik menyerang pasukan Mongol, hingga menewaskan 3.000 tentara. Sisa pasukan Mongol pun terpaksa lari meninggalkan Pulau Jawa. Setelah kekuasaan Jayakatwang runtuh dan tentara Mongol pergi dari Jawa, Raden Wijaya menempatkan diri sebagai Raja Majapahit.
Penobatan Raden Wijaya terjadi pada tanggal 10 November 1293, yaitu yang menandai berdirinya Kerajaan Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur. Selanjutnya ada masa kejayaan. Masa kejayaan dari Kerajaan Majapahit yaitu pada tahun 1293 hingga tahun 1389. Yang pertama adalah masa pendirian kerajaan, yaitu pada tahun 1293 hingga tahun 1309 oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan Jayakatwang dan tentara Mongol atau Tartar. Selanjutnya ada masa pertumbuhan, yaitu pada tahun 1309 hingga 1350, yaitu adalah masa ketika Majapahit diperintah oleh Jayanegara atau Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandya Dewa Adiswara dan dilanjutkan oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Dyah Gitarja. Tonggak penting masa pertumbuhan ini adalah ketika Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Majapahit dan pengucapan Sumpah Palapa. Dan yang terakhir adalah masa keemasan atau biasa atau pada tahun 1350 hingga 1389. Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk mencapai puncak kejayaan dengan keberhasilan jejaring luas dalam perdagangan dan politik mempersatukan Nusantara. Selanjutnya ada masa pudar atau yang bisa disebut juga masa kemunduran, yaitu ada pada tahun 1389 hingga tahun 1815. Yang pertama ada masa surut, yaitu pada tahun 1389 hingga tahun 1478, ketika mulai menyurutnya pamor pemerintahan setelah meninggalnya Hayam Wuruk. Selanjutnya ada masa kehancuran. Masa kehancuran ini terjadi pada tahun 1478 hingga tahun 1527, yang diawali dengan perebutan kekuasaan dan pemindahan ibu kota dari Troulan ke Daha pada tahun 1478. Dan yang terakhir ada masa sunyi, yang terjadi pada tahun 1527 hingga tahun 1815, ketika Majapahit diserang oleh Demak dan penduduknya, menyelamatkan diri keluar dari Majapahit. Selanjutnya, kita masuk kepada peninggalan-peninggalan yang ada pada zaman Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada peninggalan candi-candi, ada Candi Tikus, yaitu tempat pemandian atau petirtaan berbentuk kolam. Selanjutnya ada Bajang Ratu atau Gapura Paduraksa yang beratap, yang merupakan pintu masuk bangunan suci. Berikut adalah gambar dari Candi Tikus dan Candi Bajang Ratu. Selanjutnya ada peninggalan kitab. Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama oleh Empu Prapanja, yaitu sumber primer sejarah Majapahit, mencakup pemerintahan Hayam Wuruk dan struktur wilayah. Selanjutnya ada Kitab Sutasoma oleh Empu Tantular. Kitab ini mengisahkan perjalanan Pangeran Sutasoma dan merupakan sumber dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya ada peninggalan berupa prasasti-prasasti. Yang pertama ada prasasti Waringin Pitu, yaitu prasasti yang mengatur tentang struktur pemerintahan. Selanjutnya ada prasasti Kudadu, yaitu prasasti yang berkaitan dengan Raden Wijaya. Berikut ini adalah daftar pustaka
sumber-sumber yang saya dapat untuk menggali informasi dan yang lainnya. Sekian penjelasan-penjelasan tentang kerajaan Majapahit dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.